Waqila konon dikatakan innaha ta'ummul kitabiyat. Setuhune istilah wadon musyrik iku umum merata al-kitabiyat ing wong-wong wadon ahli kitab. Yahudi, Kristen itu termasuk musyrik karena menyembah selain Allah. Allah mereka sembah, Isa mereka sembah, Jibril Roh Kudus juga mereka sembah. Li'anna ahlal kitab krono setuhune wong Yahudi Nasrani iku musyrikun musyrik juga liqaulihi krono dawe Gusti Allah Ta'ala wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Padha ngucap wong-wong sing agama Yahudi apa ngucapnya? Si Uzair mereka katakan anaknya Allah. Orang Kristen yang ngono, mereka bilang Isa anaknya Allah, musyrik kan. Waqalat padha ngucap sapa an-nasara wong-wong Nasrani al-Masihu ibnullah. Isa al-Masih dikatakan putrane Gusti Allah. Dan di akhir ayat Allah menyebut mereka musyrik. Subhanahu amma yusyrikun. Berarti secara tidak langsung Quran mengatakan Yahudi musyrik, Kristen musyrik. Subhanahu maha suci Allah alias tidak mungkin Allah amma dari Tuhan-Tuhan yusyrikun yang mereka sekutukan itu. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau jabatkum. Mending rabi pembantu ireng tapi muslim mukmin daripada rabi wong sugih majikan tapi musyrik. Al-amatu utawi maknane budak yaiku al-mamlukatu bimilkil yamin. Wong wadon kang dadi budak karena pembelian. Lah membeli itu biasanya berjabat tangan dengan tangan kanan. Maka lalu ada istilah lumrah, budak yang dibeli, budak yang kita dapat karena membeli, itu disebut dengan mamlukah, dimiliki dengan jual beli. Wahia utawi wong wadon kang dadi budak amat iku tuqabilu berkebalikan berlawanan al-hurrah dengan istilah hurrah. Hurrah itu wong wadon kang merdeka. Repotnya kadang wong-wong Arab Saudi rada ana bejate. TKW yang di sana bekerja bukan budak, bekerja resmi, pakai pendaftaran, pakai ujian, dadak ning kono dianggap budak, lus dijimak karo majikane. Banyak sekali yang pulang hamil. TKW itu berwajah Indonesia, bareng lahirnya anak berwajah. Nah, repot neng Bogor kono wakeh, neng puncak. Ya, anak-anak Endon berwajah Arab. Ya ngono-ngono kuwi. Enggak tepak iku wong wanita merdeka diperlakukan seperti budak terus dijima. Jenenge zino, mun ning omah duwe bojo. Nah kadang sing lanang ya kesabaran. Jenenge TKW mulih nggawa anak ngene ya diterima maneh. Mestine ya dipegat wong wis gelem dikumpuli wong liya ya. Harga diri. Arek-arek SMP aja turuan ya.
Jaturuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asluha utawi asal kata amatun, asalnya wawu, amawun. Wawunya diganti ta. Hudzifat dan buang, opo lamu halam isim. Huruf pertama itu fa isim, huruf tengah ain isim, huruf akhir lam isim. Kalau fi'il, huruf pertama fa fi'il, huruf tengah ain fi'il, huruf ketiga lam fi'il. Ini lam isimnya apa? Wawu kan? Ya. Ala ghairi qiyasin. Tidak sesuai dengan qiyas kaidah. Wa uwidho dan digantikan anha sangking wawu kang den buang apa hau taknis tak taknis amatun wa tujma'u lan den jama'ake apa lafat amatun jama'e ala ima ngikuti wazan ima amatun budak wadon siji amatani budak wadon loro lek budak wadon akeh bahasa Arabe apa ima. Makanya karena jamaknya ima, tahulah kita akhirnya itu bukan tak aslinya. Ya. Kalau memang berakhiran tak, mestinya jamaknya amawat atau amat. Ternyata jamaknya ima, berarti tak marbudah itu enggak asli. Qala wasdawuh sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Hai para wali, wa angkihu padha nikahno, wa angkihu padha nikahno sira kabeh. Al ayama bocah-bocah kang ora duwe bojo. Namanya ayama jamak dari ayyim. Minkum sangking sira kabeh. Wassalihin juga nikahkan budak yang bagus-bagus, budak yang soleh, budak yang dewasa, rajin kerja, tanggung jawab, berintegritas, jujur, amanah. Duwe budak apik ngono rabekno. Duwe anak santri apik yo rabekno. Min ibadikum dari para budak-budak laki-lakimu. Wa imaikum apa ima? Budak-budak perempuan sing wis dewasa, bagus, soleh, tanggung jawab, berkarakter baik. Ngono kuwi rabekno. Wa qala syair berucap si penyair. Ammal ima'u fala yad'unani waladan Idza tada'a banul amwati bil 'ari ammal ima'u fala yad'unani waladan idza tada'a banul amwati bil ammal ima'u fala yad'unani idza tada'a banul amwati bil amal ima'u anapun wong-wong wadon budak-budak mau fala yad'unani mereka tidak memanggilku walatan sebagai anak. Kapan tidak memanggilku sebagai anak? Idza tada'a ketika saling memanggil banul amwat anak-anak Adam yang mana bapaknya sudah pada mati. Dipanggil bil'ari dengan panggilan yang hina, cacat. Anak zina lah, anak jadah lah, anak kowar lah. Saat mereka ada yang berstatus hina seperti itu, alhamdulillah saya tidak dipanggil sebagai anak. Artinya kami bukan anak-anaknya orang terhina. Al-maknal ijmali
utawi iki iku makna global. Yaqulullahu ta'ala ma makna. Gusti Allah dawuh sing maknane ngene iki. La tatazawwaju ayyuhal mu'minun. He wong-wong lanang kang padha iman. Sira kabeh aja ngrabi al musyrikat wong-wong wadon musyrik aja rabi non muslim. Hatta yu'min hingga mereka beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan iman kepada hari akhir. Masuk Islam maksudnya. Wala amatum mu'minatun, sungguh seorang budak perempuan yang beriman billahi kepada Allah wa rasuli dan utusan Allah, afdalu itu lebih utama min hurratin daripada perempuan merdeka, musyrikatin tapi musyrik. Wa in a'jabat, meskipun membuat kagum, menarik, memikat kum kamu semua, al musyrikatu wanita musyrik itu bisa melihat dengan kecantikannya, wa maliha hartanya, dengan jabatannya direktur, direktur Bank URT, namanya bangkrut. Wasailima dan memikat kamu dengan segala perkara, yujibu yang mengakibatkan ar-raubata kecintaan fiha pada si perempuan musyrik itu min hasabin prestis sosial, kedudukan sosial, anake jenderal, aujahin atau pangkat direktur, au sultanin atau kekuasaan, ketua DPR, tapi musyrik, ya enggak usah lah. Berarti dalam Islam, rapi podo islami, rapi podo tauhid, rapi podo iman, itu sangat prinsip mengalahkan kecantikan, kekayaan, pangkat. Ya. Wala tuzawwiju, jangan pula hai para wali, kalian menikahkan al-musyrikin dengan laki-laki musyrik, min nisaikum, jangan kau nikahkan kepada perempuan-perempuanmu, anak, famili, dulur, podo iman, podo santri, saman waline, tidak mau nikahnya karo laki-laki musyrik, ojo. Al-mu'minati yang mukmin hatta yu'minu, hingga para laki-laki musyrik itu beriman masuk Islam. Billahi kepada Allah, wa rasulihi dan utusan Allah. Wala tuzawwijuhunna, jangan kalian, wala antazawwajuhunna, wala antuzawwijuhunna, sungguh andai kalian menikahkan perempuan-perempuan mukmin min abdin kepada seorang laki-laki budak, mukminin yang mukmin, khairun itu lebih baik, lakum bagimu, min antuzawwijuhunna, daripada kalian menikahkan anak-anak perempuan mukmin, min khurin kepada laki-laki merdeka, musyrikin tapi musyrik, mahma meskipun a'jaba si musyrik itu menarik, memikat, membuat kagum, kum kepada kamu semua, fil hasabi karena prestis sosialnya, anak wong terhormat, wan nasabi karena keturunannya, wasyarabi karena kebangsawanannya, ya duduk bangsaan, anaknya kaum bangsawan, nggak usah tertarik ngono. Sugih iso melarat,
iso sugih. Gampang lek ngono kuwi gampang. Biyen wong-wong kene iki yo gak duwe kabeh. Pendatang kabeh. Mbah Murtado pendatang. Biyen yo gak sugih. Haji Warsito pendatang biyen yo gak sugih. Saiki padha sugih. Ya. Fa inna haula'il musyrikin wal musyrikan, sungguh kaum laki-laki musyrik dan kaum perempuan musyrik ini, alladzina hurrimat alaikum munakahatuhum, yang mana diharamkan atas kalian semua menikah dengan mereka, wa musaharatuhum, besanan dengan mereka. Apa besanan? Zaman enggak rapi tapi besanan ya padha ae. Ya. Mereka-mereka yang non muslim itu yada'unakum, akan menyeret kamu semua ilama kepada amal-amal perbuatan yu'addi, yang mengakibatkan bikum dengan kalian semua ilan nari, masuk neraka. Ya. Wallahu, sedangkan Allah yada'u, Allah mengajak ilal amali, kepada amal soleh, alladzi yujibu, yang mengakibatkan opo amal soleh, al jannata, masuk surga. Wa yuwaddihu, dan menjelaskan sapa Allah hujajahu, hujjah Allah, argumentasi atas kebenaran Islam, wa adillatahu, dan dalil-dalil Islam dijelaskan linnasi, kepada umat manusia, liyatadzakkaru, agar umat manusia menjadi insaf, sadar, eling, fayumayyizu, sehingga para manusia bisa membedakan bainal khairi wasyarri, antara yang baik dan yang buruk, wal khabith wat tayyib, antara yang jelek dan yang bagus, dengan diberi penjelasan, edukasi oleh Islam lewat Al-Quran, Sunnah, lewat kecerdasan para ulama. Akhirnya kita umat manusia tahulah mana yang baik, mana yang jelek. Ya, ngerebut istri orang lain, apik apa elek, ngerebut suami orang, pelakor itu, elek apa apik, elek, ganggu pager ayune tonggo, elek apa apik, ya elek, ngerusak bojone tonggo ya, dan macam-macam. Sababun nuzul, pembahasan tentang sebab turunnya ayat. Awalan, yang pertama, ruwiyat, diriwayatkan, anna hadhil ayata, bahwa ayat ini nazalat fi Marsad ibni Abi Marsad al-Ghunawi. Ayat ini turun mengenai seorang yang namanya Marsad. Dia putra dari siapa? Bin Abi Marsad al-Ghunawi. Biyen yo ana wong gasek jenenge Pak Gunawi. Biyen wong Arab ana jenenge Ghunawi. Padha. Alladzi kana yahmilul asra min Makkah ilal Madinah. Yang mana Al-Ghunawi itu membawa para tahanan perang dari Makkah menuju Madinah. Wa kanat lahu fil jahiliyah silatun bimra'atin tusamma anaqan. Pada saat zaman jahiliyah dia punya calon gendaan lah, punya hubungan dengan seorang perempuan yang namanya anak, Mbak Yu anak. Fa'atathu, si anak mendatangi Ghunawi. Faqalat, berucap, ala takhlu, ayo berduaan,
mumpung sepi. Digodho wis masuk Islam. Kuwi gendakane ketika zaman jahiliyah. Wis masuk Islam, keyakinan berubah, paham berubah, ajaran berubah, terus diparani karo mantan gendakane. Ayo Mas, mumpung sepi lo Mas. Awas lo santri. Durung mondok kene duwe gendaan. Wis mondok diparani gendakane. Ayo Mas. Nek diparani gendakane maturo. Kalau tak izin umi sik ngono lho. Aja kucing-kucingan. Faqala mengucaplah si Ghunawi, wahai hak bangsat kamu. Dipisui. Nek misui model Malang ya ora kok wahai hak. Matamu ya. Matamu jangkrik ya pincuk ngono Pak. Utawa kernet gadang karo kacuk ya. Innal Islam sungguh agama Islam qad hala benar-benar telah menghalangi melarang menghalangi bainana antara kita berdua. Gara-gara konsep tetap musyrik enggak bisa kita. Faqalat fahallaka anta tazawwaja bi, sudikah Anda menikahi saya? Oke lah kalau gendaan sudah enggak boleh. Ya zaman ngerabi aku gelem apa ora? Qala mengucap si Mas'ad, na'am yo gelem aku ngerabi kon. Tapi tak izin kiaiku dhisik. Izin Kanjeng Nabi oleh para rabi wong wadon musyrik. Walakin tetapi arjik sowan sapa ingsun ila Rasulillah sowan maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa astakmiru banjur nyuwun pendapat sapa ingsun njaluk musyawarah hu ing Kanjeng Nabi tentang boleh tidaknya nikah dengan wanita musyrik. Fa nazalat lalu turun al-ayatu ayat di atas, mana jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik, jangan pula menikahkan putri-putrimu dengan laki-laki musyrik. Wa ta'aqqaba dan meralat, ini versi Suyuti ya, versi Imam Suyuti. Sapa As-Suyuti, Imam As-Suyuti hadir riwayat ini. Wa dzakara Imam Suyuti menyebutkan annaha laysat sababan fi nuzuli hadil ayat. Ceritanya Marsad Al-Ghunawi bukanlah menjadi sebab turunnya ayat ini. Wa innama hiya sababun fi nuzuli ayatin nur. Cerita Marsad Al-Ghunawi tadi sungguh dia menjadi sebab turunnya ayat di surat An-Nur. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Orang laki-laki yang pernah berzina melacur, maka dia tidak boleh nikah kecuali sesama perempuan si pelacur. Au musyrikatan atau perempuan yang musyrik. Zaman jamaah-jamaah api-api di Joko tenan anak-anak. Ojo sampai ngelakoni zino. Terus konco jamaah yang krono mbiyen awam, enggak patek ngerti hukum, gendaane hamil, lalu nikah. Nah, bapaknya ora iso dadi wali karena si anak pertama itu dulu ibunya hamil dari hasil hubungan sebelum nikah. Bapaknya enggak iso dadi wali. Ya. Nah, tapi jenengan krono saiki wis tobat wis dadi wong apik juga perlu menjaga kehormatan. Zaman dadi wali langsung ya salah wong
Iku anak hasil di luar nikah. Tapi lek zaman enggak gelem dadi wali dilihat orang banyak. Akhirnya wong akeh padha ro lek kon biyen zino. Padahal itu harus ditutupi juga aib niku. Jalan keluarnya aja pundi. Sekiranya anak mbarep ngoten niku, ya hasil hubungan di luar nikah, zaman langsung mawon ke KUA, setelah daftar bla 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 langsung ben wae ngrapekne anak to. Anak wedokmu karo calon manten lanang dijak ning KUA, acara jombloan iki. Nah, mengke teng ruangan KUA khusus matur, Pak dulu begini loh Pak ini. Ya apa kalau di KUA saman yang menikahkan. Yang walinya duduk bapake tapi langsung kepala KUA. Wis ning kono ono saksi loro untuk manten wedok, ono manten lanang, ono mas kawin nah 300.000, 400.000. Nah, perkara ning omah maneh ono sandiwara maneh. Koyok-koyok dia walinya ya monggo wong sandiwara mau. Tapi sakjane nikah sing sah tenan dinikahkan kepala KUA di kantor KUA, walinya kepala KUA. Ngoten nggih. Barangkali ana tanggamu ngono. Sampeyan beri masukan ngoten niku. Sehingga kalaupun enggak sah itu status anak itu mawon dulu enggak sah. Selanjutnya anak cucunya nikah lahir dari pernikahan yang sah. Ojo sampai wis bapak enggak sah, putune enggak sah, buyute enggak sah. Lantaran duduk wali maksa dadi wali. Ngoten lho. Lek naib cerdas biasanya ditingali kelahiran anak itu dengan tanggal pernikahan. Tercatat nikah 1 Januari. Anak pertama mbarep lahir Mei. Mosok ono hamil patang wulan, gak mungkin. Naib ini cerdas. Timbali bapaknya. Biyen hamil dolar kaya. Nggih. Ngene carane Mas. Kene tak nikah ning kene. Nggono-nggonamu karek sandiwara. Pura-pura walinya dia. Pura-pura ditaukilkan pada siapa lagi. Terkecuali kacek-kacek 7 wulan. Nikahnya tercatat 1 Januari. Lahir anak pertama tercatat sekitar Agustus. 7 bulan. Dan memang ada kehamilan yang 7 bulan. Apa lek ngarani? Prematur. Cuma lek kula naib ya tak urus. Iki prematur apa Mas iki? Apa nunut 2 wulan misal. Naib aja gampang dihapusi. Biyen nglairne bidan sapa? Takone ning bidane kan ono catatan. Ya. Anak ini PL ngaran ya? Napa? Umur kehamilan ini mau? Hah? PL berapa minggu ngoten lho? Apa iki jenenge? Dokternya sumerep. Lahir normal berarti 9 bulan lebih sedikit. Lahir enggak normal 6 bulan lebih, 7 bulan. Dalam catatan PL-nya normal. Umur janin ini 9 bulan. Dalam catatan nikah hanya 7 bulan. Nah, ayo. Ngono ya. Wali ini kepala KUA. Karena menurut Kanjeng Nabi, perempuan-perempuan yang enggak ada walinya, itu walinya pemerintah. Mila para rawuh, kita berusaha sekuat tenaga punya presiden muslim. Nanti menteri agama muslim. Kepala Kemenak juga muslim. Perlunya dia nanti akan jadi wali ketika ada perempuan enggak punya
wali. Nah, untuk di Bali karena kanwilnya Hindu, kepala kemenangnya juga Hindu, di Papua Kristen, kepala kemenangnya Kristen, di NTT juga begitu. Nah, ada naib Islam yang menikahkan orang Islam. Kulo njaluk untuk kasus-kasus seperti itu, kalau bisa naibnya itu DSK langsung Menteri Gus Yakut Islam, meng-SK naib Bali, dipekerjakan di bawah koordinasi di bawah kewenangan Kemenang Bali. Kulo kirang setuju menawi naib muslim tugasnya menikahkan kaum muslimin muslimat lalu diangkat di SK oleh kanwil yang non muslim. Sistem kewaliannya putus. Jadi Pak Jokowi muslim ngangkat Menteri Agama muslim. Menteri Agama muslim itu meng-SK naib Bali yang muslim. Nah, muslim meng-SK muslim sah nanti menjadi wali perempuan-perempuan muslimah. Cara kula ngoten. Ya. Itu pas dengan dawuh Nabi, siapa yang enggak punya wali, fasultanu waliyu man la waliyalah. Maka sang sultan kepala negara atau kepala KUA mewakili kepala negara menjadi wali bagi perempuan yang enggak punya wali. Dongakno ono bocah ngasek sing dadi menteri agama. Cek ngerti hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya diriwayatkan an Ibnu Abbasin anna hadhil ayata nazalat, bahwa ayat yang melarang nikah dengan wanita musyrik, ayat yang melarang nikah dengan wanita musyrik turun pada kasusnya Abdullah bin Rawahah. Kanat lahu amatun sauda. Si Abdullah bin Rawahah punya budak hitam. Bahasa Inggrisnya celeng. Apa celengnya? Napa? Wa annahu bahwa si Abdullah bin Rawahah khotibah marah alaiha kepada si budak perempuan itu. Falatamaha lalu ngampleng menampar sopo Abdullah bin Rawahah pada budak yang hitam itu. Summa innahu faza'a, lalu setelah ngampleng dia bingung, kalut. Dosane apa iki? Lek mari ngampleng budak iki apa hukumane? Ayo, kudu gelem ngrabi. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Abdullah bin Rawahah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu khabaraha. Kemudian dia memberi kabar kepada Nabi tentang si budak perempuan itu, mari tak kampleng. Faqala lahu, bersabdalah kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya ya Abdullah, bagaimana kelakuannya si budak yang hitam itu? Faqala Abdullah bin Rawahah dawu, ya Rasulullah, solihah banget tapi budak celeng maneh. Hiya tasum sregep poso, watu soli sregep salat, watu hsinul wudu dengan baik, wudu dengan benar. Wa tasyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasuluh. Dia juga bersyahadat. Faqala Nabi dawuh, ya Abdullah, hadhi mu'minah. Budak kaya ngene iki budak mukmin. Ayo, rabien
Gara-gara mau kampleng. Walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak. La'u'tiqannaha. Benar-benar aku akan memerdekakan budak itu. Wala atazawwajannaha. Dan benar-benar aku akan menikahinya. Fafa'ala. Si Abdullah bin Rawahah pun melakukan itu. Fa'abau kemudian nyacat, mencelamai maitu kepada si Abdullah bin Rawahah, nasun orang-orang minal muslimin dari umat Islam. Dipaitu lapo sing ayu akeh tetak rabi wong wedok ireng celeng. Udi kritik karo kanca lah kare gak payu aku ni. Wa qalu mengucaplah umat Islam yang maitu itu mau. Makanya kadang bosone mencela iku maitu. Ana penceramah ngritik kono presiden dilok-lokne, pemerintah dilok-lokne. Iku mau itu hasanah apa maitu kasanah? Antara berikutnya ya ceramah umum atau maitu kasanah. Wong ceramah isine ngelokne ngalor ngidul ngitan ngulon niku ceramah model apa? Niku jenenge duduk mau idhah hasanah. Apa jenenge? Maitu kasanah. Wa kanu yarghabuna fi nikahil musyrikat. Sedangkan yang lain itu ingin menikahi wanita-wanita musyrik krana sugih kaum bangsawan. Raghbatan karena ingin fi ahsabina kedudukan mereka. Fa nazalat hadhil ayah, lalu turunlah ayat ini yang melarang nikah kepada wanita musyrik. Al-Fatihah.